Selamat malam, salam super adalah suatu kehormatan bagi saya untuk kembali bisa hadir di sini menemani Anda, sahabat Super Indonesia, dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar, kita sama-sama di Mario Teguh Golden Ways, dan saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk sahabat super yang sudah hadir di studio Metro TV. Apa kabar Bapak Ibu? Super, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama berbincang mengenai satu hal yang sangat menarik, sebuah pertanyaan yang mudah-mudahan pada akhir program sama-sama bisa kita jawab. Pertanyaannya sederhana, Wani Piro. Kenapa Pak Mario bertanya ini? Langsung saja kalau begitu kita sambut Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya senang sekali bertemu dengan Anda yang ada di studio dan dimanapun Anda berada malam ini. So, Wani Piro. Banyak sekali dalam kehidupan kita ini dikaitkan dengan berapa besar kita bersedia membayar. Maka Wani Piro, bahasan berani berapa, adalah berani berapa besar upaya Anda untuk mencapai keberhasilan yang Anda ikrarkan. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai the currency of success, alat tukar uang yang kita gunakan untuk membayar keberhasilan kita. Itu. Baik Pak. Berarti kita langsung akan membahas mengenai sebuah keberhasilan. Banyak yang berkata bahwa untuk bisa memperoleh keberhasilan harganya mahal. Dimulai dari mana Pak? Kita mulai bisa menyicil sedikit demi sedikit untuk mendapatkan keberhasilan yang besar. Oke, kita buat gambaran sederhana ya. Ada beban dalam hidup ini yang disebut keburukan. Apakah itu sifat, sikap, atau perilaku, atau tindakan. Nah, keburukan ini membebani, memberatkan perjalanan. Padahal Tuhan menginginkan kita naik menuju tempat-tempat yang naik. Bukan hanya naik, tempat-tempat yang naik. Tempatnya pun naik. Nah, orang-orang yang memiliki keburukan itu bukan mengorbankan. Tidak mengorbankan. Keburukan bukan pengorbanan. Contohnya saja, orang yang sakit karena kebiasaan merokok. Berhenti merokok, apakah itu pengorbanan? Apa itu? Meninggalkan. Very good. Nah sekarang, waktu bermain-main dengan anak-anak, waktu untuk bercanda, bercengkrama dengan istri, itu dihilangkan karena harus bekerja ngelembur, karena banyak tanggung jawab kita kepada pelanggan yang belum selesai. Apa itu? Pengorbanan. Berarti pengorbanan itu adalah kebaikan yang ditinggalkan untuk mendapatkan kebaikan lain yang lebih besar. Kenapa pengorbanan itu sulit? Karena yang ditinggalkan sesuatu yang sudah baik. Jadi meninggalkan kebaikan untuk mencapai kebaikan yang lebih besar, itu ilmunya orang yang hatinya bening, yang pikirannya jernih, dan yang sudah terbiasa dengan perilaku yang indah. Itu. Dalam sejernih-jernihnya pikiran Anda, saya persilahkan untuk bertanya kepada Pak Mario. Siapa? Begini Pak, dalam kondisi karir kita, kadang percepatan gerak yang telah kita lakukan dalam suatu institusi atau suatu company, itu sudah kita lakukan gitu ya. Atau mungkin ada yang sudah melakukan dengan maksimal. Okay. Namun dengan adanya sistem atau prosedur yang menghambat atau membuat gerak percepatan itu kita menjadi tidak terlalu berimbas gitu ya, atau tidak terlalu berefek, sehingga ada stagnasi yang kita alami gitu. Di sisi lain ada gerak percepatan itu yang terkesan lambat gitu. Namun karena mungkin apa yang dinamakan orang hoki atau keberuntungan, sehingga bisa menikmati suatu keberhasilan itu dengan relatif cepat gitu. Pertanyaannya, apakah dalam teori Wani Piro berlaku keberuntungan atau hoki tersebut? Sahabat-sahabat saya yang super,
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat positif. Dan tidak ada di dalam sendi kehidupan Indonesia yang tidak ada keberuntungan. Tanya orang yang matanya keculek satu. Dia bilang apa? Untung baru satu. Coba kalau dua-duanya. Kita ini sangat positif, Pak. Sehingga segala sesuatu berhubungan dengan keberuntungan. Dan itu tidak salah. Karena Tuhan menganjurkan kita jadilah pribadi yang beruntung. Itu sebabnya kita harus sekolah atau untuk beruntung. Jujur untuk beruntung. Ya, apalagi? Bekerja keras. Ya. Dengarkan ini, Pak. There is time for everything. Ada waktu untuk segala sesuatu. Tuhan itu pemilik waktu, Pak. Apapun yang Anda upayakan, kalau belum waktunya, tidak. Tetapi ada juga yang bisa Anda lakukan, walaupun belum waktunya, Tuhan mengubah rencana. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan di dalam ketetapannya tentang kita. Yang tidak mungkin bagi Tuhan adalah bahwa Tuhan tidak mungkin tidak menyayangi kita. Sehingga tidak mungkin kita tidak beruntung. Pasti beruntung. Nah, mengenai upaya Anda tadi belum berhasil di kantor. Hiduplah 20 tahun lagi. Jangan kemana-mana sebelum itu. 20 tahun dari sekarang Anda akan tertawa, Pak, dengan kekhawatiran Anda sekarang ini. 20 tahun lagi Bapak akan bilang, kok aku dulu khawatir ya? Itu sebabnya Tuhan, jangan khawatir. Kan Tuhan bilang, jangan khawatir, kenapa? Aku tahu masa depanmu. Ada segala sesuatu, dari waktu untuk segala sesuatu. Keberhasilanmu sudah ada di sini. Dan satu lagi apa? Bapak tahu bahwa itu tempat terbaik dalam karir Bapak? Tidak. Terus apa yang membuat Bapak bertahan di situ kalau tidak dihormati? Kalau belum ada yang lain, kan belum mencari. Apa keuntungan dari orang yang dipecat? Iya, bisa wira swasta, bisa cari pekerjaan yang lain. Jangan mengeluh. Karena kan tujuan kita supaya bisa pindah toh. Ya buat masalah supaya diberhentikan. Baik. Tapi apapun masalah Anda, jangan ganti channel TV Anda. Tetap bersama kami. Kami akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Way. Contohnya, kalau ada hujan api, panah beracun, itu lahar lava, aku akan tetap datang menemui.